Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali di Termodinamika Teknik Kimia 1. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang Thermodynamics Properties. Bersama saya Muflihari Saadnan, dosen di Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Sedikit mengulang materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem, batas, dan lingkungan. Sistem adalah bagian alam semesta yang kita pelajari, begitu. Kemudian lingkungan adalah bagian alam semesta di luar sistem, sedangkan batas adalah permukaan sistem atau antar batas ya permukaan sistem, yaitu batas antara sistem dan lingkungan. Di situ kita bisa lihat ilustrasinya. Ini sistem adalah sesuatu yang kita pelajari, di luar itu ada lingkungan, dan di garis biru ini adalah batas, begitu. Dari mengenal definisi sistem, kita bisa mengkategorikan tiga sistem, yaitu sistem terisolasi, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Adapun sistem terisolasi itu tidak ada pertukaran energi dan materi. Kita bisa ambil contoh seperti termos, begitu. Di dalam termos itu tidak ada panas yang masuk atau keluar, begitu juga tidak ada material atau air yang keluar atau masuk. Kemudian kalau sistem tertutup itu ada pertukaran energi tetapi tidak ada pertukaran materi. Kita bisa ambil contoh, misalkan kita punya es batu, lalu kita taruh es batu itu di atas meja, begitu. Kalau kita tunggu semalaman, nanti es batu itu berubah menjadi air biasa karena ada pertukaran panas di situ, sehingga esnya mencair. Tetapi tidak ada pertukaran materi karena airnya ya sudah di dalam plastik itu tidak keluar. Itulah yang dinamakan sistem tertutup. Ada penyebutan terakhir adalah sistem terbuka. Itu di situ ada pertukaran energi dan materi. Sistem terbuka itu contohnya misalkan Anda punya air panas dalam termos, lalu termos itu Anda buka, lalu Anda tuangkan air panas itu ke dalam gelas. Nah, sedangkan kita melihat bahwa termos adalah sistemnya, berarti ada materi yang keluar dari sistem, yaitu ada air yang keluar dari termos, dan juga air kan panas ya, ada energi juga yang keluar. Akhirnya itu kita bisa definisikan sebagai sistem terbuka. Dan di sini perlu Anda pahami bahwa begitu ada materi yang keluar, maka otomatis akan ada energi yang keluar. Karena setiap materi pasti mengandung energi. Kita sudah diskusikan sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, bahwa setiap materi itu mengandung energi yang dinamakan apa? Energi dalam atau internal energy, simbolnya adalah U. Bahasa Inggrisnya U, begitu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut tentang thermodynamic properties. Ini adalah diskusi kita pada sesi kali ini. Thermodynamic properties itu bahasa Indonesianya saya agak sulit untuk menerjemahkan, begitu. Jadi yang dinamakan thermodynamic properties itu ada suhu, tekanan, energi, entropi, densitas, volume molar, dan yang lainnya. Pokoknya thermodynamic properties atau sifat-sifat termodinamika dari suatu bahan. Misalkan kita ambil contoh, kita punya air, lalu ketika kita pegang, airnya kok agak hangat. Nah, lalu kita masukkan termometer di situ. Muncullah angka, katakanlah 45 derajat Celcius. Nah, 45 derajat Celcius itu adalah suhu dari air tersebut. Itu adalah sifat termodinamika dia atau properties dari thermodynamic properties dari air yang tadi kita pegang hangat. Kemudian ada juga katakanlah kita masih bicara air ya. Air tadi kita ambil 1 cm kubik, katakanlah kita punya wadah sebesar 1 cm kubik, kita ambil airnya, lalu kita timbang. Kita tahu jumlah volumenya yaitu 1 cm kubik, lalu kita timbang juga. Oh, ternyata pas ditimbang kita dapatnya katakanlah 100 gram, katakanlah 100 gram. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa oh, ternyata densitasnya adalah 100 gram per cm kubik, begitu kurang lebih. Ini hanya contoh ya, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya properties itu adalah sifat yang melekat pada suatu material, bisa suhunya, bisa
tekanannya, bisa energinya, bisa densitas, molar volume, dan yang lainnya. Jadi kalau kita bicara thermodynamic properties, itu kita bicara tentang sifatnya, sifat yang melekat pada suatu material dalam suatu sistem. Di sini properties itu terbagi menjadi dua, yaitu ada incentive properties dan extensive properties. Di sini ini harusnya intensive ya, intensive properties ya, bukan incentive, sorry. Intensive properties dan ada extensive properties. Jadi intensive properties itu adalah sifat yang mana dia tidak berubah meskipun massa berubah. Contohnya adalah suhu. Suhu tadi, kalau kita punya air di laut katakanlah, kita ambil satu gayung, dan air yang ada di laut yang luas tadi, suhunya sama atau beda? Itu akan sama. Air laut meskipun satu gayung dibanding air laut yang seluas lautan itu, suhunya pasti akan relatif sama. Itulah yang dinamakan incentive properties. Begitu pula densitas. Densitas juga sama kan? Airnya 1 liter dan air 1000 liter, kalau suhunya sama, ya densitasnya akan selalu sama. Itulah yang dinamakan intensive properties. Jadi sifat-sifat yang tidak berubah meskipun jumlahnya berubah, kuantitasnya berubah. Lain halnya dengan extensive properties. Dia akan berubah kalau kuantitasnya berubah, kuantitas masanya berubah begitu. Contohnya energi, contohnya entropi. Gampang saja. Kita punya kayu, katakanlah kita punya kayu 1 ikat. Dibanding kita punya kayu 10 ikat, tentu jumlah air yang bisa kita godok, kita masak itu pasti berbeda ya. Karena setiap kayu memiliki energi kan ya. Ibaratnya kayu itu energi yang kita punya. Kita punya 1 ikat, ya mungkin kita hanya bisa manasin 5 ceret. Tapi kalau kita misalkan ada kumpul RW begitu, ya nggak mungkin kalau kita hanya punya 1 ikat. Karena kalau kita kumpul 1 RW yang kumpul adalah mungkin 200-an orang begitu, ya tentu butuh 200 ceret, butuh puluhan ceret. Oleh karena itu kita juga butuh puluhan ikat untuk menggodok air tersebut. Itu contohnya. Selain energi juga ada entropi. Entropi belum terlalu kita bahas lebih detail di sini. Ini mudah-mudahan dengan contoh kumpul RT tadi kita bisa memahami bahwa kalau energi itu dia termasuk adalah extensive properties. Jadi jumlahnya akan berubah kalau volumenya atau kuantitasnya itu berubah gitu ya. Nah, di sini perlu Anda pahami bahwa yang namanya thermodynamic properties ini itu adalah suatu fungsi titik atau suatu fungsi keadaan, bukan fungsi jalur. Tetapi kalau kerja panas itu adalah fungsi jalur ya. Jadi thermodynamic properties itu adalah suatu fungsi titik, tapi kalau kerja dan panas itu adalah fungsi jalur. Ibaratnya begini. Di sini kita ambil ada titik A dan titik B. Titik A itu misalkan di basement begitu ya. Di base camp. Oke, di base camp. Sedangkan titik B adalah di puncak gunung. Yang sering naik gunung pasti paham ya. Yang namanya naik gunung itu pasti banyak sekali jalur-jalurnya. Tergantung Anda mau cari jalur yang gampang atau jalur yang rada angel. Katakanlah kalau mau mendaki gunung mana? Gunung Merbabu katakanlah. Mau lewat Contel atau Tekelan. Itu jalurnya beda. Tetapi nanti puncaknya akan sama. Yang jelas kita akan ketemu di puncak Menara toh. Habis itu naiknya ke puncak Syarif atau mau ke Genteng Songo, ya itu sama gitu. Tapi kalau jalur kita dari Tekelan atau dari Contel tadi ke puncak Menara tadi, itu ya beda jalurnya. Beda jalur pasti akan beda rute. Dan effort yang dibutuhkan juga pasti akan berbeda gitu ya. Di sini kita bisa lihat tingginya secara kalau kita tarik garis lurus dalam ilustrasi ini itu katakanlah 350 meter. Tapi kalau kita ambil rute yang merah, rute path 1, jalur 1, ternyata jarak tempuhnya bisa sampai 1200 meter. Karena apa? Karena kita muter-muter dulu gitu ya. Lain halnya kalau kita ambil yang path 2. Path 2 itu
400 meter ternyata hanya butuhnya, karena dia langsung nanjak ya. Ibarat naik gunung itu, kalau kita mau naik Gunung Merbabu ya, path 1 itu ibaratnya kalau kita mau naik dari Selo. Wah, itu berbukit-bukit. Kelihatan satu bukit, ada bukit lagi. Kelihatan satu bukit, ada bukit lagi. Pokoknya lama lah, karena memang landai kalau Selo. Tapi kalau kita naiknya katakanlah lewat Cuntel, nah itu langsung agak nanjak. Itu path 2. Puncaknya sama, tapi jalurnya beda, effortnya beda. Nah, inilah yang disebut ilustrasi kalau A dan B itu adalah thermodynamic properties. Sedangkan path 1, path 2 itu adalah rutenya. Jalurnya itu adalah work, kerja, atau heat, atau panas yang dibutuhkan. Misalkan kita mau memanaskan air dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Bisa kita langsung manaskan terus dari 30, 40, 50, 70, 80, 100. Bisa juga kita memanaskan dari 30 naik sampai 50. Tiba-tiba gasnya habis. Otomatis apa? Suhunya akan turun lagi. Katakanlah turun lagi ke 40. Baru kita naikkan. Kita nyalakan kompornya, naik lagi dari 40 katakanlah sampai 70. Sampai 70 ternyata apa namanya? Kompornya rusak. Ya udah, kita ternyata turun lagi jadi 50, baru bisa 100. Nah, dari dua path itu yang langsung dari 30 ke 100 dibanding yang tadi naik turun itu untuk jumlah panas atau jumlah bahan bakar, jumlah LPG yang digunakan akan berbeda, jumlah heat yang digunakan akan berbeda. Itulah fungsi, itulah jalur ya. Tapi perlu dipahami bahwa yang namanya thermodynamic properties itu bukan fungsi jalur, dia adalah titik. Sedangkan work atau heat itu adalah fungsi jalur, gitu ya. Nah, di sini Anda perlu pahami bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari ya, itu kita bisa mengetahui kondisi seseorang itu dengan apa? Dengan mengetahui suhu tubuhnya dan dengan mengetahui tekanan darahnya. Jadi misalkan nih ada orang pusing, datang ke kita pusing. Wah, kepalaku pusing nih. Jadi kalau ada orang seperti itu ya, yang pertama kali kita bisa lakukan adalah coba dicek dulu suhunya dengan termometer. Wah, ternyata suhunya tinggi. Oh, berarti ini demam orang. Jadi kita tahu bahwa dia itu sedang demam. Nah, atau juga kita juga bisa cek tekanan darahnya. Kalau kita cek tekanan darahnya, katakanlah, wah ini tekanan darahnya nggak normal nih, terlalu rendah juga bisa pusing, terlalu tinggi juga bisa pusing. Jadi ada orang pusing datang ke kita, meskipun dia tidak cerita ke kita, dengan cara mengecek suhu tubuh atau mengecek tekanan darah, kita bisa tahu, oh dia itu pusing, dia sedang pusing. Pusing itu adalah sifat ya, pusing itu adalah suatu gejala begitu ya yang dia rasakan. Sama seperti di teknik kimia. Di teknik kimia sama seperti kehidupan sehari-hari. Jadi kita dengan mengecek temperatur dan mengecek pressure, harus dua-duanya ya, temperatur dan pressure, maka kita juga bisa mengetahui oh kondisi di dalam tabung ini bagaimana. Tabung gas katakanlah, dia itu pusing? Oh enggak, bukan. Kalau tabung gas enggak pusing ya. Dia itu bentuknya cair, bentuknya padat, atau bentuknya gas. Ini sangat penting sekali. Karena memang katakanlah kita berurusan dengan tabung LPG. Tabung LPG nggak transparan. Kalau mau dibuat transparan pasti biayanya akan mahal. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa tabung LPG itu sebenarnya dia cair, padat, atau gas. Nah, hanya dengan mengetahui temperatur dan pressure. Jadi tidak perlu bongkar. Jadi sama seperti manusia lah. Nah, gimana caranya? Nanti insya Allah akan kita bahas secara lebih detail di sesi-sesi berikutnya. Ini sangat penting karena apa? Dalam industri kimia, terutama yang tekanan tinggi, suhu tinggi, itu jarang sekali kita bisa membuat material yang kuat tapi transparan. Sehingga apa? Kita perlu untuk mengetahui fasenya supaya proses berjalan lancar. Katakanlah begini, yang namanya suatu benda itu, katakanlah air, dia bisa menjadi padat kalau terlalu dingin kan ya, dia bisa menjadi cair, dia juga bisa menjadi uap. Katakanlah kita merancang suatu alat yang dia hanya bisa dilalui oleh fluida supaya bisa ngalir.
Nah, kita harus bisa menjaga supaya suhu itu kondisinya tekanan dan suhu itu tidak membuat si fluida yang ada dalam pipa tadi tidak berubah fase menjadi padat katakanlah. Ini terutama paling penting terjadi ketika kita bekerja di suatu yang memiliki 4 musim, suatu daerah yang memiliki 4 musim, punya musim dingin katakanlah. Musim dingin itu seperti di Kanada di sini, kita bisa mencapai minus 40 derajat Celcius. Sedangkan minyak itu dikirimnya lewat piping, lewat pipa. Kita harus tahu pada kondisi apa, pada temperatur berapa minyak itu membeku, berubah menjadi fase padat. Nah, dengan ilmu termodinamika kita bisa tahu, oh, minyak ini akan jadi beku pada suhu berapa. Oh, gas ini akan menjadi beku. Gas juga bisa jadi beku, guys. Ingat, gas alam bisa jadi beku karena gas alam masih basah. Ada hidrat di situ, ada air di situ. Jadi bisa jadi beku. Dengan mengetahui itu, kita bisa mengantisipasi supaya tidak menjadi beku. Jadi nggak usah bongkar pipanya. Kita bisa tahu, wah, jangan sampai dia di titik ini suhunya turun di bawah sekian. Jadi gimana caranya? Ya sudah, berarti di ujung sana di pengiriman ya suhunya dinaikkan atau ada pemanas atau bagaimana. Itu nanti teknisnya lebih detail di operator begitu ya. Jadi intinya dengan ilmu termodinamika kita bisa mengetahui sebenarnya di dalam ini itu fasenya gas, padat atau cair sih, dengan hanya mengetahui temperatur dan pressure begitu kurang lebih. Nah, di sini kita ambil contoh gas LPG ya. Gas LPG itu adalah butana. Kita asumsikan butana begitu, dan kita ambil bahwa gas LPG itu adalah suatu sistemnya. Jadi langkah pertama adalah kita mengambil sistem. Jadi kita ambil gas LPG sebagai sistem, dan sistemnya di sini adalah gas butana. Dengan mengetahui thermodynamics property seperti tadi, temperatur, pressure atau molar volume, jadi kita bisa mengetahui keadaan sistemnya. Sama seperti tadi, kalau ada orang datang ke kita, hanya dengan mengetahui berapa suhu tubuhnya, berapa tekanan darahnya, maka kita bisa mengetahui keadaannya. Kalau di termodinamika kita hanya menentukan dia itu fasenya padat, cair atau gas. Kalau di hanya 3. Jadi kalau di kehidupan sehari-hari banyak, oh dia itu pusing po enggak gitu kan ya. Oh dia itu sedang lemas atau tidak. Nah, begitu. Hanya dengan mengetahui tadi tekanan darah dan suhu tubuh. Jadi mirip-mirip lah ya, karena memang LPG itu juga adalah bagian alam, tubuh kita juga jadi bagian alam, jadi memang cara mendeteksinya hampir mirip-mirip begitu. Di sini saya akan memberikan suatu ilustrasi tentang perubahan thermodynamic properties. Jadi di sini ada state 1, dia temperaturnya 300 Kelvin dan tekanannya adalah 100 bar. Lalu dia berproses itu bisa jadi dia menerima kerja atau menerima panas, atau mengeluarkan kerja atau mengeluarkan panas atau mengeluarkan energi gitu ya. Lalu setelah dia melakukan proses tersebut, maka propertiesnya akan berubah menjadi state 2. Di sini kita bisa lihat bahwa oh ternyata tekanannya tetap 100 bar, tetapi temperaturnya turun menjadi 50 Kelvin. Berarti ada panas yang keluar di sini. Di sini bisa kita ambil bahwa state 1 dan state 2 dia adalah titik. Dia adalah keadaan. Ya, dia adalah suatu keadaan. Sedangkan ketika jalan dari state 1 ke state 2 itu namanya proses. Gitu ya. Jadi ada keadaan, state, ada proses. State itu tetap, state itu ya temperatur berapa, tekanan berapa, cukup. Nah, proses adalah ketika dia melepaskan energi, atau dia menerima energi, atau dia melepaskan kerja, atau dia menerima suatu kerja, gitu ya. Kategori proses ada banyak. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah isothermal process. Iso itu artinya sama, thermal adalah temperatur, berarti temperatur tetap. Ada isobarik, ada tekanan tetap, isometrik, volume tetap, dan seterusnya. Anda bisa baca. Ini adalah jenis-jenis proses, dan ini saya harap kita bisa memahaminya dengan sangat detail. Artinya kita bisa memahaminya di luar kepala. Begitu mendengar kata-kata isobarik, oh berarti tekanannya tetap. Begitu mendengar kata-kata adiabatik, oh berarti tidak ada panas yang
melewati sistem, tidak ada panas yang masuk ataupun panas yang ke luar begitu. Jadi tolong kita harus memahami ini di luar kepala gampangannya, supaya nanti kita ketika diskusi ke depannya itu semakin enak, karena akan mempermudah kita untuk menyingkat suatu definisi begitu. Jadi misalkan nih yang terakhir nih, irreversible process katakanlah. Jadi proses yang tidak dapat kembali ke keadaan awal. Daripada saya menjelaskan panjang-panjang, oh ini adalah proses yang tidak dapat kembali ke keadaan awal, saya bisa secara sederhana mengatakan ini adalah prosesnya irreversible, selesai begitu ya. Ini jadi adanya istilah-istilah ini adalah gunanya untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi ketika kita berdiskusi tentang termodinamika. Ibarat kita belajar bahasa, kita mau pergi ke suatu negara katakanlah, tentu kita harus belajar bahasa. Nah, ini adalah bahasa-bahasa yang kita gunakan ketika kita berdiskusi dalam bidang termodinamika gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa itu molar volume? Tadi saya sebutkan ya di slide berapa saya lupa itu. Yang namanya thermodynamic properties, ada temperatur, ada suhu, ada densitas, ada volume molar atau bahasa Inggrisnya molar volume. Densitas kita tahu, suhu kita tahu lah. Suhu itu kalau suhunya tinggi berarti panas gitu ya. Dan suhunya rendah pasti dingin. Dan suhu dalam termodinamika harus dalam keadaan suhu absolut. Kalau kita menggunakan SI berarti satuannya adalah satuan Kelvin. Ada tekanan juga tadi saya sebutkan. Tekanan itu kita tahu bahwa tekanan itu bisa dalam bentuk kilopascal, bisa dalam bentuk bar. Tekanan itu yang ada di dalam ban mobil katakanlah. Jadi kalau kita mompa ban itu pasti kita tahu kan, oh ban depan tekanannya sekian, ban belakang tekanan sekian, kita sudah tahu. Densitas juga saya sebutkan. Nah, densitas itu kan kita juga semua sudah tahu ya. Densitas adalah massa per volume. Air itu pada suhu 4 derajat Celcius densitasnya adalah 1000 kg per meter kubik gitu. Nah, sekarang molar volume, saya juga menyebutkan molar volume atau volume molar. Kira-kira volume molar apa? Volume molar adalah volume molar, volumenya di depan kan ya, molarnya di belakang. Kita bicara bahasa Indonesia, berarti volume dibagi molar. Jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Ini mungkin baru bagi Anda. Jadi ini adalah juga suatu istilah atau suatu bahasa yang biasa kita gunakan di termodinamika. Selain kita berbicara tentang densitas, kita lebih sering menggunakan istilah molar volume atau volume molar, yaitu volume per mol. Kalau densitas tadi kita menggunakan massa per volume ya, massa per volume. Di sini di molar volume molar kita menggunakan volume per mol. Jadi ini adalah kebalikannya dari densitas. Molar volume adalah kebalikannya dari densitas dan dia dalam bentuk molar, dalam bentuk mol, bukan dalam bentuk massa. Kalau massa, densitas kan dalam bentuk massa ya. Jadi mengubah densitas ke molar volume itu Anda balik. Jadi molar volume itu 1 per densitas. Setelah itu Anda operasikan dengan atau Anda kalikan dengan molecular weight atau berat molekul. Anda bisa coba sendiri. Mungkin kita coba sendiri, Anda silakan coba. Kita tahu bahwa air pada suhu 4 derajat Celcius itu densitasnya adalah 1000 kg per meter kubik. Silahkan Anda ubah berapa molar volumenya dalam bentuk meter kubik per kilomol. Ingat, berat molekul air berapa? 18 kg per kilomol. Silahkan nanti Anda coba sendiri, dan bila ada kesulitan Anda bisa kontak saya langsung atau Anda juga bisa tulis di kolom komentar. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga juga mudah dipahami. Bila ada yang kurang jelas silahkan Anda tanyakan ke saya atau Anda tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.